Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika Man3 Palembang. Nah, pada video kali ini kita memasuki KD 3.4 atau bab 4 kalau tepatnya di buku kalian, tentang aplikasi penggunaan turunan. Jadi sebenarnya aplikasi penggunaan turunan ini udah pernah kalian pelajari di kelas 11 ya, tapi kalau di kelas 11 kan turunan biasa. Nah, kalau ini fungsinya itu dikaitkan dengan trigonometri ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang aplikasi turunan trigonometri, kita akan mereview kembali yang namanya gradien. Jadi karena penggunaan turunan yang pertama itu erat hubungannya dengan gradien. Apa itu gradien? Gradien itu merupakan kemiringan garis ya, kemiringan garis, atau gradien itu juga bisa dibuat yang namanya tangan alfa. Lanjut. Nah, ini rumusnya mencari gradien. Jadi gradien lambangnya itu M itu sama dengan tangan alfa. Atau bisa juga M itu dibuat dengan turunan pertama ya. Nah, sekarang persamaan garis. Nah, ini persamaan garis. Nah, jadi persamaan garis yang paling sering itu dipakai rumusnya ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Inilah persamaan garis yang lazim dipakai dan juga ini dipakai di materi kali ini ya, untuk mencari yang namanya garis singgung. Nah, kalau ini persamaan garis yang melalui dua titik, kapan ini dipakai? Waktu materi kelas 9 SMP rasanya. Tapi yang lebih yang kamu perhatikan tuh yang ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oke, nah sekarang ini aplikasi penggunaan turunan yang pertama. Kita mulai pelajari. Yang pertama itu mencari yang namanya garis normal dan garis singgung. Jadi ada hubungan antara garis normal dan garis singgung ini ya. Apa hubungannya? Ini adalah garis singgung. Garis singgung ini konsepnya sama kayak materi kelas 11 matematika wajib kemarin. Jadi garis singgung itu adalah garis yang menyinggung suatu kurva di satu titik. Yaitu titik singgungnya ini katakanlah titik X1 dan titik Y1. Dan garis normal, apa itu garis normal? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi karena dia tegak lurus, maka karena garis normal ini tegak lurus dengan garis singgung, maka bisa dibuat gradien garis singgung dikali dengan gradien garis normal itu sama dengan min 1 karena syarat tegak lurus tadi ya. Atau gradien garis normal M2 itu sama dengan min 1 per M1. Jadi gradiennya itu saling berkebalikan ya. Nah, ini garis singgung ya. Jadi masih ingat rumus garis singgung? Garis singgung itu rumusnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Sekarang hubungannya apa dalam mencari yang namanya dengan turunan dalam mencari yang namanya gradien? Karena yang namanya gradien atau M itu sama dengan turunan pertama. Nah, sekarang garis normal. Jadi kalau garis singgungnya udah dapat, garis normalnya pasti dapat karena gradien garis singgung garis normal itu sama dengan min 1 per M1. M1 tadi gradien garis singgung. Ini rumusnya, jadi nggak perlu pakai rumus ini juga nggak apa-apa, pakai rumus aja persamaan garis. Nyari garis singgung maupun garis normal rumusnya sama ya, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oke, coba kita kerjakan contoh soal biar lebih gampang ya, lebih mengerti. Nah, di sini ada soal ada di halaman 121, soal nomor 1. Yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan nilai kemiringan garis pada kurva Y sama dengan sin X di titik yang berabsis. Apa itu absis? Absis itu adalah nama lain dari sumbu X ya. Jadi di titik yang berabsis atau X-nya sama dengan seperti pi per 3. Pi di sini berapa? Jadi absis itu nama lain dari sumbu X. Berarti diketahui X-nya sama dengan pi per 3. Pi itu berapa? 180 ya. 180 dibagi 3. Berarti jawabannya jadi 60 derajat ya. Oke, coba kita kerjakan kemiringan garis. Apa itu kemiringan garis? Kemiringan garis itu nama lain dari gradien ya. Jadi kalau kita jawab M, yang ditanya ini M
Berarti M itu sama dengan apa? Y aksen, turunan pertama. Y-nya apa di sini? Y sama dengan sin X. Berarti Y aksen sama dengan turunan sin. Apa turunan sin? Turunan sin berarti cos. Nah, sekarang yang namanya gradien itu nggak pernah berupa fungsi cak ini. Yang namanya gradien pasti berupa angka. Maka kamu masukin cos X. X-nya di sini berapa? X-nya sama dengan 60 derajat. Berarti dapatlah di sini cos 60. Berapa cos 60? Jawabannya jadi setengah. Berarti gradiennya itu sama dengan setengah ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya, nah ini besar dari gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan tangen min 2 pada titik yang berabsis pi per 3. Sekali lagi yang namanya absis itu adalah nama lain dari sumbu x. Kalau ordinat itu nama lain dari sumbu y ya. Selalu diingat, sekarang fx-nya berapa? Fx nilainya sama dengan tangen X dikurang dengan 2. Sekarang yang ditanya di sini gradien. Tadi apa rumusnya? Yang namanya gradien itu sama aja dengan Y aksen atau turunan pertama dari fungsi. Berarti nilainya ini sama dengan turunan tangen. Kita turunkan fungsi ini ya. Kan fx-nya ini. Sekarang kita turunin. Oke, turunin satu persatu turunan tangan. Apa turunan tangan? Bukan kotangan ya, tapi turunan tangan itu sama dengan secant kuadrat. Secant kuadrat X turunan min 2 berarti 0. Sekali lagi yang berupa yang namanya gradien itu berupa angka, bukan fungsi cak ini. Maka masukin nilai X-nya, X-nya sama dengan pi per 6. Pi di sini berapa? Pi di sini 180 dibagi 6, berarti X itu sama dengan 30. Berarti di sini secant kuadrat 30. Kamu cari di sini. Secant 30. Secant itu sama aja 1 per apa? 1 per cos ya. 1 per cos 30. Jadi secant itu kebalikan dari cos. Berarti 1 per cos 30 masih ingat? Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Setengah akar 3 bisa dibuat akar 3 per 2. Berarti kalau 1 dibagi akar 3 per 2 sama aja 1 dikali 2 per akar 3. Berarti secant 30 itu dibalik ya. 2 per akar 3. Nah, sekarang ini kuadrat. Berarti tinggal dikuadratin. Berarti 2 per akar 3 kuadrat. Berarti jawabannya 2 dikuadratin 4 per akar 3 dikuadratin 3. Berarti jawabannya jadi 4 per 3. B. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini soal berikutnya ada di halaman 121 soal nomor 8. Nilai gradien garis tangen pada kurva ini nilainya sama dengan 8. Nah, jadi diketahui nilai gradiennya itu 8. Yang menjadi pertanyaan sin 2x. Nah, jadi agak beda dikit dengan yang soal yang tadi. Dua soal tadi, kalau soal tadi kan kita disuruh mencari gradien. Nah, ini soal ini gradiennya sudah diketahui. Berapa nilai gradiennya? Ini 8. Yang menjadi pertanyaan tentukan nilai sin 2x. Oke, kita manfaatin dari mana? Dari turunan ya. Kita tulis dulu fungsinya Hx sama dengan 1 ditambah dengan 2 sin kuadrat X. Ini fungsinya. Sekarang diketahui nilai turunannya sama dengan 8. M itu nilainya sama dengan H aksen. Gradien itu merupakan turunan pertama. Berapa nilainya? 8. Nah, sekarang kamu turunin ini. Hx ini kan ini. Turunin. Turunan 1 berarti 0. Rantai ya, karena ada kuadrat ini. Berarti apa? 2 dikali 2 turun ini, turunan sin kuadrat masih ingat kan? 2 dikali dengan sin pangkat 1 ya. Dikali lagi, ini kan baru nurunin pangkat, masih ingat rantai kemarin kan? Kita belum nurunin sin. Turunan sin apa? Turunan sin cos. Nilainya akan sama dengan 8. Nah, sekarang masih ingat nggak? Kemarin kalau 2 sin X dikali dengan cos X, ini rumus dari apa? Rumus dari sin 2X ya. Berarti ini 2 sin X dikali cos X, ini rumus dari sin 2X. Nilainya sama dengan 8. Ini 2 turun ke sini. Nah, berarti 2 dikali sin 2X sama dengan 8. Berarti sin 2X itu sama aja 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? 4. Berarti jawabannya jadi C.
Oke, selanjutnya. Nah, ini soal persamaan garis singgung ya. Ini ada di halaman 126, soal nomor 12. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva. Jadi kurvanya kurva trigonometri, fx sama dengan sin x ditambah 2 di titik. Nah, ini namanya titik singgung ya. Berarti yang namanya titik berarti ini merupakan nilai dari X1, ini berarti nilai dari Y1. Nah, sekarang kemarin tadi apa rumus mencari persamaan garis singgung? Y min Y1 ini sama dengan M dikali X min X1. Nah, sekarang rumus ini yang mau dituju. Berarti untuk masuk ke rumus ini, kita butuh nilai apa? X1. Sudah ada? Ada. Butuh nilai Y1. Ada Y1? Ada. Terus butuh nilai apa lagi untuk masuk rumus ini? Butuh nilai M. Jadi langkah pertama gimana? Kita cari dulu yang namanya nilai M. Yang namanya M tadi apa? Yang namanya M itu sama aja dengan Y aksen, turunan pertama. Oke, kita turunkan. Ini fungsinya. Ini ya fungsinya ya. Turunan sin, apa turunan sin? Cos X. Turunan 2 itu 0 karena nggak ada X. Sekali lagi yang namanya turunan ini berupa angka ya, bukan berupa fungsi kayak gini. Maka kamu substitusikan, berarti cos X. X kita siapa X kita? X kita pi per 6. Ini titik singgungnya. Pi per 6. Pi itu 180 dibagi 6. Berarti 180 dibagi 6 berarti 30 ya. 30 derajat. Berarti sama aja dengan cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Atau bisa dibuat akar 3 per 2. Nah, oke. Sekarang substitusiin ke sini. Maka persamaan garis singgungnya ini sama dengan Y dikurang Y1. Berapa Y1 kita? 5 per 2. Sama dengan M. Berapa M kita di sini? Akar 3 per 2 dikali X min X1. X1-nya berapa di sini? Pi per 6. Oke. Y dikurang dengan 5 per 2 sama dengan ini kalikan ke dalam ya. Akar 3 per 2 dikali X. Berarti akar 3 per 2 X. Ini ke sini. Min berapa jadinya? Akar 3 pi per. Ini kali dalam ya. 2 dikali 3 berarti 6. Nah, sekarang supaya per 6 ini hilang. Ini kan ada per 6 ya. Supaya per 6 ini hilang. Oh, salah, maaf ya di sini ya. Ini bukan per 6 ya. 2 dikali 6 berapa? 12. Sorry. Ini berarti jadi 12 ya. Nah, sekarang supaya per 12 ini hilang. Per 12 ini hilang. Berarti kedua ruas kita harus kalikan dengan 12. Jadi untuk menghilangkan per 12 ini, maka kedua ruas kita harus kalikan dengan 12. Oke, akibat dikalikan dengan 12 berarti Y dikali 12. Berarti jadi 12Y dikurang 5 per 2 dikali 12. Berarti 12 dibagi 2 berarti 6 ya. Bisa kan? 5 per 2 dikali 12. 5 per 2 dikali 12 sama aja 12 dibagi 2 ya. 12 dibagi 2 berarti 6. 6 dikali 5 berarti 30. Nilainya sama dengan akar 3 per 2 dikali 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali akar 3 berarti 6 akar 3. X dikurang 12 dibagi 12 habis ya. Tinggallah akar 3 pi. Oke. Nah, ini jawabannya. Sekarang tinggal kamu cocokkan dengan pilihan ya. Cocokkan pilihan. Kayaknya supaya ketemu di pilihan A, B, C, D, E ini kita pindahkan ruas kiri ke ruas kanan ya. Maka persamaan garis singgungnya 6 akar 3X ini positif. Pindah ke sini jadi negatif ya. Berarti min 12Y. Min 30 pindah ke sini jadi ke kanan jadi plus 30 min akar 3 pi nilainya sama dengan 0. Mana jawabannya ini? A ya. Jadi jawabannya itu A. Oke, ke soal selanjutnya. Jadi soal nomor 14 halaman 126. Di sini ada persamaan garis singgung pada kurva Gx sama dengan sin X dibagi dengan 1 ditambah cos X di titik yang berabsis.
Pi per 3. Nah, jadi cuman kalau tadi soal tadi X1 dan Y1-nya diketahui. Nah, pada soal ini X1-nya saja yang diketahui, tapi Y1-nya nggak diketahui ya. Coba kita kerjakan dulu. Oke, masih ingat rumus persamaan garis tadi? Jadi yang namanya rumus persamaan garis selalu diingatkan. Rumusnya Y min Y1 ini sama dengan M dikali X min X1. Berarti untuk masuk ke rumus ini, kita butuh nilai X1. Ada X1? Ada. Ini nilai X1. Butuh nilai Y1. Ada Y1? Belum ada. Jadi gimana cara mencari Y1? Yang namanya Y1 itu substitusikan aja nilai X1 itu ke fungsi. Itulah nilai Y1. Sekarang substitusikan. Berarti ini sama dengan sin X. X kita berapa? X kita Pi per 3. Pi di sini 180 dibagi 3 berarti 60 derajat. Berarti ini sama aja sin 60 dibagi dengan 1 ditambah dengan cos 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya, atau bisa dibuat akar 3 per 2 dibagi dengan 1 ditambah cos 60 berapa? Setengah. Berarti ini jawabannya sama aja akar 3 per 2 dibagi dengan 1 ditambah setengah. 1 setengah. 1 setengah itu bisa dibuat 3 per 2. 2 atas dan 2 bawah bisa dihilangkan. Maka Y1-nya dapat di sini akar 3 per 3. Nah, dapat Y1-nya. Jadi kalau kita substitusikan Y dikurang Y1. Y1-nya berarti akar 3 per 3 sama dengan. Nah, yang belum dapat lagi nilai apa di sini? M. Apa tadi M? Yang namanya M merupakan Y aksen atau turunan pertama. Nah, sekarang bisa nggak ini langsung diturunin? Nggak bisa. Kenapa? Karena fungsinya berupa pembagian. Turunan nggak pernah kenal bentuk bagi. Berarti ini nuruninnya pakai apa? Masih ingat? UV ya. Pakai UV. Berarti U-nya itu sama aja dengan sin X. Berarti U aksen sama dengan turunan sin. Apa turunan sin? Cos. Terus V-nya itu sama dengan 1 ditambah dengan cos X. Ya, berarti V aksen sama dengan turunan 1, 0. Turunan cos apa? Min sin. Nah, supaya memudahkan perhitungan, jadi di sini kalian langsung substitusikan aja nilai X-nya. Tujuannya apa? Supaya memudahkan perhitungan untuk mencari gradien. Kalau bentuknya turunan UV kayak gitu. Jadi langsung kamu substitusikan, berarti ini sama aja dengan apa di sini? Sin X. X kita berapa? 60. Berarti sin 60. Berapa sin 60 itu? Setengah akar 3. Atau bisa dibuat akar 3 per 2. Nah, ini masukin. Ini sama aja dengan cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. X-nya ganti 60 derajat semua ya. Berarti V itu sama aja dengan 1 ditambah dengan cos X. X-nya 60 derajat. 1 ditambah cos 60. Cos 60 itu setengah. Berarti 1 setengah. 1 setengah itu sama aja dengan 3 per 2. Min sin 60. Sin 60 tadi setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Maka yang namanya M sama dengan apa rumusnya? Turunan UV. U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Ini rumusnya ya. Sekarang U aksen. Mana U aksen kita tadi? Ini setengah. Dikali V. Mana V kita? 3 per 2. Dikurang dengan U. U kita akar 3 per 2 dikali V aksen. V aksennya ini min akar 3 per 2. Min akar 3 per 2 per V kuadrat. Berapa V kuadrat? Ini V kuadrat ya. V kuadrat kita berarti 3 per 2 kuadrat. Oke, kita kerjakan. Berapa ini hasilnya? Jadi ini hasilnya 3 per 4. Min ketemu min jadi plus. Akar 3 kali akar 3. 3 per akar 2. 2 kali 2 4. Dibagi dengan 3 dikuadratin 9. Per 2 dikuadratin berarti 4. Jadi ini atasnya ini sama aja 6 per 4. Dibagi dengan 9 per 4.
4 atas dan bawah bisa dihilangkan, hasilnya tinggal 6/9. Atau kalau dikecilin 6/9 sama-sama bagi 3, 2/3. Nah, dapat gradien di sini 2/3. Substitusikan. 2/3. 2/3 dikali X dikurang X1. X1 kita berapa? X1 kita di situ pi/3. Oke. Nih ditulis lagi ke sini aja ya supaya jangan mengganggu ini tadi, biar nggak bingung. Nah, ini tulis lagi Y dikurang akar 3/3 sama dengan ini kalikin dalam. Berarti 2/3 X ini kaliin dalam min 2pi/3 dikali 3 berarti 9 ya. Nah, sekarang supaya per9-nya ini hilang, maka kedua ruas ini harus kita kalikan dengan 9. Akibat dikalikan 9, Y dikali 9 berarti 9Y dikurang 9 dibagi 3, 3 dikali akar 3, 3 akar 3 sama dengan 9 dibagi 3, 3 kali 2 berarti 6X dikurang 9 bagi 9 habis ya, tinggallah 2pi. Oke, inilah garis singgungnya. Tinggal dirapikan sesuai dengan permintaan dari si Pilgan. Berarti ini koefisiennya digabungkan. Berarti ini 6X plus 9 pindah ke sini jadi min 9Y sama dengan min 2X min 2pi pindah ke kiri jadi 2pi. 2pi min 3 akar 3. Mana jawabannya? Jadi ini 6x min 9y, 6x min 9y sama dengan 2pi min 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya kita akan membahas persamaan garis normal dengan soal inilah ya. Jadi diingat kembali gradiennya itu sama dengan berapa di sini? Gradiennya tadi 2/3. Titiknya tadi pi/3 dan akar 3/3 pi ya. Oke, coba kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ini disuruh mencari garis normal. Soalnya sama, kurvanya gx sama dengan sin x dibagi dengan 1 ditambah cos x di titik yang berabsis. Absisnya pi/3 sama. Nah, sekarang garis normal. Jadi, Ibu tadi sudah bilang yang namanya persamaan garis cukup pakai satu aja rumus. Apa rumusnya tadi? Y dikurang Y1 sama dengan M X min X1. Nah, inilah rumus persamaan garis. Kalau garis singgung rumusnya pakai inilah. Kalau garis normal rumusnya itu pakai M2. Nah, inilah rumus mencari garis normal. Garis normal itu sekali lagi garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Oke, coba kita lihat lagi tadi titik singgungnya itu di titik X1-nya itu sama dengan pi/3, Y1-nya tadi berapa? Y1-nya tadi dari soal dapat dari soal sebelumnya itu akar 3/3. Nah, sekarang masukin ke sini Y dikurang Y1. Y1-nya akar 3/3 sama dengan nah M2. Ini cara mencarinya. M1-nya tadi berapa di soal sebelumnya? Soal tadi M1-nya tadi kalau nggak salah dapat gradiennya tadi 2/3 ya. 2/3 kan dapat gradiennya tadi. Nah, karena di sini yang diminta di sini M2, tadi Ibu sudah bilang yang namanya garis normal itu merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Maka dua garis yang saling tegak lurus maka gradiennya saling berkebalikan. Berarti M2 itu karena tegak lurus itu sama dengan min. Dua garis yang tegak lurus sekali lagi gradiennya berkebalikan. Berarti kebalikan 3/2. Kebalikan 2/3 berapa? 3/2. Kebalikan plus berarti jadi min. Nah, jadi gradiennya itu sama dengan min 3/2. Kayak gitu. Jadi seandainya gini, kalau M1-nya dapat 2, berapa jadi M2-nya?
Berarti kebalikan dari 2. Kebalikan dari 2 bukan min 2, karena 2 ini kan 2/1. Berarti kalau dibalik jadi 1/2. Ini kan 2, ini kan 2/1. Kebalikan positif berarti negatif, seperti itu ya. Dikali dengan X dikurang X1. X1-nya berarti pi per 3. Berarti ini dapat Y dikurang akar 3/3, nilainya sama dengan kaliin dalam min 3/2X. Min ketemu min jadi plus ya. 3pi per 2 dikali 3 berarti 6. Oke. Supaya per 6 itu hilang, maka kedua ruas kita kalikan dengan 6. 6 dikali Y berarti 6Y dikurang 6 dibagi 3, 2. 2 dikali akar 3 berarti 2 akar 3. Sama dengan 6 dibagi 2, 3. 3 dikali min 3x berarti min 9x. Ditambah 6 dibagi 6 habis. Nah, inilah garis persamaan garis normalnya. Tinggal disusun sesuai dengan permintaan ABC-an. Pilgan. Berarti variabel pindahin ke kiri 9x. Min 9x pindah ke kiri jadi 9x plus 6y sama dengan ini 3pi min 2 akar 3 pindah ke kanan, berarti jadi plus 2 akar 3. Tidak jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah C. Oke. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya tentang aplikasi penggunaan turunan, mungkin jenis fungsi atau enggak itu nilai maksimum dan minimum ya. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.